Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channelku Jin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku textbook IPS Topik 2024, yaitu kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 55. Di bab 55 ini pembahasannya adalah tentang Sanop Anjon Mit Wiseng Changbi. Kata Changbi artinya adalah peralatan, Wiseng itu adalah kesterilan, kebersihan atau kehigienisan, Mit itu dan, Anjon keselamatan, Sanop industri. Jadi Sanop Anjon Mit Wiseng Changbi artinya adalah peralatan kebersihan atau peralatan kesterilan dan keselamatan industri. Mari kita bahas ya Yarbun. Oke, sekarang ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya Yarbun. Yang laki-laki pertama ini berkata, 교육 받은 대로 안전대를 착용하세요. Jadi kata tero itu artinya adalah sesuai dengan kata 교육 받은 itu adalah yang menerima pelatihan. Sesuai di mana kamu telah menerima pelatihan, 안전대를 착용하세요. Jadi kenakanlah sabuk pengaman, atau kita artikan dari belakang ya. Kenakanlah sabuk pengaman sesuai dengan di mana kamu telah menerima pelatihan. Lalu yang laki-laki satunya menjawab, 네, kui 덥게도 착용할까요? Kalau ada program elkayo itu artinya apa? Meminta saran. Jadi ya, apakah sebaiknya saya mengenakan juga penutup telinga? Seperti itu. Lalu munbab tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 55 ini ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya adalah nentero atau entero, itu artinya adalah sesuai dengan. Ya, kita simpel aja ya. Nanti untuk penjabarannya kita bahas di belakang. Terus tata bahasa kedua itu bentuknya adalah eltenika. Ya, nika itu karena. Kalau eltenika itu artinya adalah karena nanti. Ya, karena nanti sepertinya apa gitu ya. Nanti kita bahas di belakang. Selanjutnya owi. Kosakata yang akan kita pelajari di bab 55 ini bentuknya kosakatanya adalah tentang anjon changbi, artinya adalah peralatan keselamatan ya. Peralatan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah tentang anjon wiseng changbi, itu adalah peralatan kebersihan atau peralatan kesterilan dan keselamatan. Selanjutnya munwawa 정보 budaya dan informasinya adalah tentang 지시표지, itu artinya adalah tanda instruksi atau tanda perintah. Lalu 강제 행동 표지 itu artinya adalah tanda tindakan wajib ya, tanda tindakan yang wajib. Selanjutnya, 학습 목표, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya adalah tentang 보고의 종류와 기능을 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa berbicara atau bisa mengatakan fungsi dan jenisnya alat pelindung. Selanjutnya, 작업의 필요한 보호 장비에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang peralatan pelindung yang diperlukan pada pekerjaan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ya Yarbun, yang kosakata 1. Jadi kosakata 1 ini adalah tentang anjon changbi. Kata changbi itu adalah peralatan, kata anjon itu adalah keselamatan. Jadi anjon changbi adalah peralatan keselamatan. Yang akan kita bahas pertama adalah kungtung anjon changbi, itu adalah peralatan keselamatan umum. Yang pertama ada anjonmu, helm keselamatan, anjon 장갑, sarung tangan keselamatan, terus jakobuk, pakaian kerja atau baju kerja, anjonhwa, sepatu keselamatan. Selanjutnya anjonte, sabuk pengaman. Selanjutnya, tongwa anjon changbi itu adalah peralatan keselamatan khusus. Yang pertama ada nongyak pangcepuk, itu adalah pakaian pelindung pestisida. Selanjutnya, cuksan jakopuk, itu pakaian kerja peternakan. Selanjutnya ada anmyon ya, anmyon buku itu adalah alat pelindung wajah. Terus yongchopnyon itu adalah topeng las ya, topeng las. Jadi model kayak gini kita sebut aja topeng las ya. Anjonmyon itu adalah topeng untuk mengelas. Terus kalau bu ankyong itu adalah kacamata pengaman atau kacamata untuk mengelas ini ya. Selanjutnya ada pangjin masker, itu adalah masker debu. Terus pangtuk masker itu adalah masker gas ya. Kalian harus ingat ya, masker debu sama masker gas tuh kalian harus paham.
Ya, ini kadang sering keluar dalam ujian ya, antara masker debu dan masker gas ini ya. Kalau masker debu itu modelnya kayak gini. Kalau ini bentuknya kayak apa ini? Kayak scorpion kayak gini, itu adalah masker gas. Terus kata songki masker itu adalah masker pasokan udara. Jadi ini ya, masker pasokan udara ini. Terus ada kuimake. Kuimake itu penyumbat telinga. Kalau kuidopke itu adalah alat penutup telinga. Jangan kebalik ya. Kalau kuimake itu untuk menyumbat telinga kayak gini ya, kayak busa kayak gitu. Terus kalau kuidopke itu adalah alat penutup telinga, model kayak headset kayak gini. Selanjutnya ada kata jineng hata, itu berlangsung. Selanjutnya gerimel buku, lihatlah gambar, kemudian tewaral wansong aseo, sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ya pun, mari kita bahas. Di materi kita kalau ada gambar seperti ini itu apa namanya? Itu adalah yungchop myeon, itu adalah topeng untuk mengelas itu ya. Jadi yungchop myeonel, ya ini udah saya kerjakan biar lebih cepat ya. Yungchop myeonel bukan pakai rel tapi el. Yungchop myeonel an sayo. Apakah kamu tidak memakai topeng las? Jikem selkoyeyo. Jadi elkoyeyo, aku akan memakainya sekarang, atau sekarang saya akan memakainya. Nomor 2, 보호구모도 착용했어요. Jadi apakah telah mengenakan semua alat pelindungnya? 안전화만 신으면 돼요. Artinya itu adalah bisa atau boleh jika mengenakan hanya sepatu pengaman atau sepatu keselamatan saja. Maksudnya itu apa? Tinggal memakai sepatu sepatu keselamatan saja. Jadi seperti itu ya artinya ya. 안전화만 신으면 돼요. Boleh jika memakai hanya sepatu keselamatan. Atau kita artikan adalah tinggal memakai sepatu keselamatan saja. Seperti itu ya pun ya. Nomor 3, kuidopke rel, bukan pakai el tapi rel ya, karena huruf terakhirnya adalah huruf vokal. kuidopke를 착용했어요. kuidopke를 착용하세요. Jadi kenakanlah alat penutup telinganya. Nih artismida ya, saya mengerti. Kalau materi kita di gambar seperti ini namanya adalah kuidopke. Selanjutnya nomor 4 ya pun, 안전모를 bukan pakai el tapi rel ya. 안전모를 an saya, apakah tidak memakai helm pelindung atau helm keselamatan? 지금 쓸 거예요. Jadi sekarang saya akan memakainya. Selanjutnya yang mundob ya pun, yang tata bahasa 1. Jadi tata bahasa 1 kita akan belajar bentuk nen atau entero. Itu artinya adalah yang melekat pada kata kerja atau kata sifat dan berarti tindakan atau keadaan tertentu berarti sama. Ya, kita simpel aja ya pun ya. Pokoknya intinya kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya itu ada kata tero seperti ini, kita artikan dengan kata sesuai dengan, atau kita artikan dengan arti ya, maaf ya. Kita artikan dengan arti sesuai dengan. Seperti itu aja. Simpel aja belajarnya ya, biar nggak oleng kalian nanti. Oke, cara merangkainya ya pun ya. Ini bisa berlaku untuk kata kerja, bisa berlaku untuk kata sifat. Jadi tungsa itu adalah kata kerja ya. Kalau yang yongsa itu adalah kata sifat. Kalau kata kerjanya itu bentuknya adalah yonje, masa sekarang, itu memakai kata nentero ya. Jadi kalau kita artikan malhata itu artinya adalah berbicara. Kalau malhanentero itu, tero itu artinya adalah sesuai dengan. Jadi sesuai dengan, nen itu adalah yang sedang ya bunyi. Kalau nen itu yang sedang. Sesuai dengan yang sedang dikatakan. Seperti itu. Kalau ini kata kerjanya itu adalah koako atau masa lalu ya, yang akhirannya itu adalah bajim ya, akhirannya itu adalah konsonan, maka memakai kata entero ya. Jadi misalnya kata ikta itu artinya apa ya pun? Ikta itu artinya adalah membaca. Kalau ilkentero itu artinya adalah sesuai dengan yang telah dibaca. Paham ya Rebun ya? Kalau ini adalah yang sedang, kalau ini artinya adalah yang telah. Jadi kalau malhanentero sesuai dengan yang sedang dikatakan. Kalau ilkentero sesuai dengan yang telah dibaca. Terus bawahnya kalau kata kerjanya itu masa lalu tapi akhirannya adalah vokal ya, Rebun, ditambah kata
entero. Ya, kalau ini tadi entero, kalau ini entero. Contohnya beuda. Beuda itu artinya apa? Artinya adalah berlatih atau belajar. Kalau beuntero itu artinya adalah sesuai dengan yang telah dipelajari. Seperti itu. Terus kata sifat, ya, kata sifat yang akhirannya itu adalah huruf konsonan, itu ditambah kata entero. Kata cupta itu artinya adalah dingin, ya walaupun kalau cupta, ya, maaf ya, kalau cupta itu sempit ya. Kalau cupta yang dingin itu ya. Kalau cupta itu sempit. Kalau cupentero sesuai dengan yang sempit ya, sesuai dengan yang sempit. Terus bawahnya kata sifat yang akhirannya adalah huruf konsonan, maka ditambah kata entero. Kata bisada itu artinya adalah mahal. Kalau bisantero artinya adalah sesuai dengan yang telah mahal. Maksudnya sesuai dengan yang mahal. Seperti itu ya Bun ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya aja biar nggak bingung kalian itu. Oke, contohnya panjang님이 하는 대로 따라하세요. Kata tero sesuai dengan, kalau ada kata nen ini artinya apa? Yang sedang. Sesuai dengan yang sedang dilakukan Pak Mandor 따라하세요. Jadi ikutilah. Jadi ikutilah sesuai dengan yang dilakukan Pak Mandor. Bawahnya 안전 교육 시간에 배운 대로 보고를 적용하세요. Jadi sesuai dengan yang kata N itu artinya adalah yang telah ya Bun ya. Sesuai dengan yang telah kamu pelajari pada waktu ya, pada waktu pelatihan keselamatan 보고를 적용하세요. Kenakanlah alat pelindung. Selanjutnya 아침 외의 시간에 들은 대로 오늘은 작업할 게 많네요. Seperti itu ya. Kata 대로 itu sesuai. Sesuai dengan yang telah kita dengarkan pada waktu rapat tadi pagi. 오늘은 hari ini 작업할 게 itu adalah hal yang, itu artinya apa? Akan. Hal yang akan kita kerjakan itu banyak ya, seperti itu ya artinya. Jadi sesuai dengan yang telah kita dengarkan pada waktu rapat tadi pagi hari ini, hal yang akan kita kerjakan itu sangatlah banyak ya, seperti itu ya. Terus ini ketika digunakan dengan kata benda, jadi pola kalimat tero kalau digunakan dalam kata benda itu tidak usah ditambahi kata en atau nen ya, kita langsung aja. Ini salmyeongso itu kata benda ya Bun ya. Salmyeongso nggak usah salmyeongso는 대로 itu nggak usah ya, langsung aja salmyeongso 대로. 대로 itu sesuai dengan. Sesuai dengan salmyeongso petunjuk atau sesuai dengan buku petunjuk. 만들었어요. Aku telah membuatnya. Atau kita artikan aku telah membuatnya sesuai dengan buku petunjuk. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라 pilihlah hal yang benar. 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimatnya. Yang pertama kosakatanya ada kata 배우다 itu berlatih atau belajar. Kata nawa ita itu artinya adalah dimunculkan atau muncul gitu ya. Kata 지시하다 itu memerintahkan. Kata 요구하다 itu meminta. Ya, meminta itu 요구하다. Oke, kita langsung aja ke latihannya ya Bun ya. Kata 팀장님 itu artinya adalah kepala tim. 팀장님이 지시한 대로 작업을 진행하세요. Jadi 진행하다 itu artinya adalah berlangsung. Kalau 진행하세요 berarti langsungkanlah. Jadi langsungkanlah pekerjaan 대로. Sesuai dengan kata en itu artinya adalah yang telah. Sesuai dengan yang telah diperintahkan kepala tim. Jadi langsungkanlah pekerjaan sesuai dengan yang telah diperintahkan kepala tim. Nomor 2, 고객이 요구한 대로 제품을 만드세요. 만들다 itu membuat. Kalau 만드세요 berarti buatlah. Buatlah produk 대로. Sesuai dengan en itu artinya adalah yang telah. Jadi buatlah produk sesuai dengan yang telah diminta oleh pelanggan. Seperti itu. Nomor 3,
작업 지시서에 나와 있는 대로 작업을 했습니다. Jadi telah melakukan pekerjaan atau telah bekerja sesuai dengan yang sedang dimunculkan pada perintah kerja. Nomor 4, 안전 교육에서 배운 대로 보구를 작용하세요. 작용하다 mengenakan. Kalau 작용하세요 berarti kenakanlah. Ini saya perintah ya. Kenakanlah alat pelindung 대로 sesuai dengan itu adalah yang telah kamu pelajari dari pelatihan keselamatan. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분. 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi lihatlah gambar kemudian sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah seperti ini. Contohnya, mari kita bahas ya. 작업이 끝나면 안전교육 자료에 나와 있는 대로 보고를 정리하세요. Jadi, 작업이 끝나면 jika selesai kerja, 정리하세요. Rapikanlah alat pelindung sesuai dengan yang sedang. Kata nawaita itu artinya adalah ada muncul. Kita artikan itu adalah tertera ya. Jadi nawaita itu artinya adalah tertera. Kita ulang. Jika selesai kerja, rapikanlah alat pelindung sesuai dengan yang sedang tertera pada data pelatihan keselamatan. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 안전 교육 시간에 배운 대로 안전 장비를 착용하세요. Kata 착용하다 mengenakan. Kalau 착용하세요 itu adalah kenakanlah. Kenakanlah peralatan keselamatan sesuai dengan itu artinya adalah yang telah. Sesuai dengan yang telah kamu pelajari pada waktu pelatihan keselamatan. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. 작업 계획서에 작업 계획서에 나와 있는 대로 작업을 하고 있습니다. itu sedang ya. Sedang bekerja sesuai dengan yang sedang tertera pada rencana kerja. Jadi kita ulang ya. Sedang bekerja atau bekerja sesuai dengan yang tertera pada rencana kerja. Seperti itu. Nomor 3, 반장님이 말씀하신 대로 기계를 작동시켰습니다. Jadi 작동시켰습니다 itu arti mengoperasikan. Telah mengoperasikan mesin sesuai dengan itu artinya adalah yang telah dikatakan oleh Pak Mandor. Jadi, telah mengoperasikan mesin sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Pak Mandor. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일 ya 여러분. Yang percakapan 1, ini ada percakapan antara 반장님 atau Pak Mandor dan Carlo. Carlo itu adalah saudara Carlos. 반장님 berkata, 어제 안전교육 시간에 배운 대로 필요한 보구를 정확히 착용해야 돼요. Jadi, Pak Banjangnim ini ngomong sama Carlos, kamu harus mengenakan secara tepat atau dengan tepat alat pelindung yang diperlukan sesuai dengan yang itu telah ya, yang telah kamu pelajari pada waktu pelatihan keselamatan kerja kemarin. 오늘 용접 작업을 할 때 hari ini saat melakukan pekerjaan mengelas 필요한 보호구가 뭐지요? Alat pelindung yang diperlukan itu apa? Lalu Carlos menjawab, 용접 작업을 할 때는 saat melakukan pekerjaan mengelas atau saat bekerja mengelas 용접면과 안전 장갑을 착용해야 돼요. Maka harus mengenakan sarung tangan keselamatan dan topeng las. Lalu Pak Banjangnim menjawab, 맞아요, benar sekali. 그리고 보호비용 보호구도 꼭 착용하세요. Kemudian ya, kata 꼭 itu wajib ya, wajib
kenakanlah juga alat pelindung pernafasan. Lalu Carlos menjawab, "네, 알겠습니다." Ya, saya mengerti. Panjang nih menjawab lagi, "작업 전에 sebelum kerja 항상 보고를 확인하세요." Selalu ceklah alat pelindungnya. Jadi sebelum kerja, ceklah alat pelindungnya selalu. 안전교육을 받은 대로만 하면, jika kamu melakukan man itu hanya ya, jika kamu melakukan hanya sesuai, atau kita artikan mannya dihilangkan aja ya, jika kamu melakukan sesuai dengan yang telah kamu terima waktu pelatihan keselamatan, 사고를 예방할 수 있어요. Maka akan bisa mencegah kecelakaan. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 298. Oke, selamat mendengarkan. 어제 안전교육 시간에 배운 대로 필요한 보호구를 정확히 착용해야 돼요. 오늘 용접 작업을 할 때 필요한 보호구가 뭐지요? 용접 작업을 할 때는 용접면과 안전장갑을 착용해야 돼요. 맞아요. 그리고 호흡용 보호구도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 작업 전에 항상 보호구를 확인하세요. 안전교육을 받은 대로만 하면 사고를 예방할 수 있어요. Sekarang kita lanjutkan yang theta 배워요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 칼로 씨는 안전교육 때 무엇에 대해서 배웠어요? Kita penggal dari partikel subjeknen. Saudara Carlos saat pelatihan keselamatan kerja, dia itu telah belajar tentang apa? Seperti itu ya. Dia itu belajar tentang apa? Jadi jawabannya adalah dari sini ya pun. 필요한 보호구를 정확히 착용해야 돼요. Tapi kalau kita jawab seperti ini kan kurang cocok ya. Jadi yang betul itu adalah belajar tentang mengenakan dengan tepat alat pelindung yang diperlukan. Jadi kita rangkai kalimatnya jadinya seperti ini. 필요한 보호구를 정확히 착용하는 것을 ya 배웠어요. Telah belajar mengenakan dengan tepat alat pelindung yang diperlukan. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, kalau 씨가 착용해야 하는 보호구는 alat pelindung yang harus dikenakan oleh saudara Carlos itu apa? Jadi karena dia itu mau kerja mengelas ya hari ini dia itu akan kerja mengelas, maka alat pelindung yang digunakan itu adalah 용접면과 안전장갑을 착용해야 돼요. Dia itu harus mengenakan sarung tangan keselamatan dan topeng las. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya 여러분 yang ini. 반장님이 말씀하시다. Jadi malhata itu berbicara, kalau 말씀하시다 itu berbicara tapi dalam bentuk honorofik sopan ya 여러분 ya. Karena ini adalah yang ngomong itu adalah Pak Banjangnim, maka berkatanya itu dengan kata yang sopan. Malhata diganti dengan 말씀하시다 untuk menghormati Pak Banjangnim atau Pak Mandor. Banjang님이 말씀하시다. Pak Mandor itu berbicara atau berkata. 소음이 심하다. Itu suaranya itu parah atau suaranya itu bising atau berisik ya. Terus kuimage itu adalah penyumbat telinga. Jadi kuimage itu adalah penyumbat telinga, bukan penutup telinga ya. Kalau penutup telinga itu kitopke, kalau kuimage itu penyumbat telinga yang pakai busa itu diselipkan ke telinga itu. Kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini. 보호구 모두 착용했지요.
Jadi alat pelindungnya, kita artikan dari sini aja ya, telah mengenakan semua alat pelindungnya kan? 네, 반장님이 말씀하신 대로 착용했어요. Ya, saya telah mengenakannya sesuai dengan kata en, itu artinya adalah yang telah. Jadi, saya telah mengenakannya sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Pak Mandar. 오늘 작업은, jadi pekerjaan hari ini 소미심할 거예요. jadi suaranya itu kemungkinan akan bising ya, suaranya itu kemungkinan sangat berisik atau parah gitu ya. 귀마개도 착용하세요. kenakanlah juga penyumbat telinga, seperti itu. Coba kita ini artikan yang kalimat di bawahnya atau kosakata yang di bawahnya ya Rabun ya, kita artikan lalu kita masukkan ke dalam dialognya. Selanjutnya, 안전 교육 시간에 배우다 itu artinya ada belajar ya, belajar pada waktu pelatihan keselamatan kerja. Terus 먼지가 많다 itu artinya adalah debunya banyak, lalu masker itu adalah masker. Oke, kita masukkan ke dalam dialognya ya 여러분. jadinya seperti ini. 보호구 모두 착용했지요. telah mengenakan semua alat pelindungnya kan? 네, 안전교육 시간에 배운 대로 착용했어요. Ya, saya telah mengenakan sesuai dengan yang telah saya pelajari pada waktu pelatihan keselamatan kerja. 오늘 작업은, pekerjaan hari ini, 먼지가 많을 거예요. jadi 먼지가 많을 거예요. jadi pekerjaan hari ini itu kemungkinan akan banyak sekali debu. 마스크도 착용하세요. kenakanlah juga masker. Seperti itu. Selanjutnya yang paham ya 여러분, pelafalan atau pengucapan coba kita dengarkan. 1. 깻잎 막닐 꽃잎 2. 소독약 색연필 내복약. Sekarang kita lanjutkan yang ya 여러분, yang kosakata 2. Jadi kosakata 2 ini adalah tentang 안전 위생 장비. 장비 itu adalah peralatan, 위생 itu adalah steril atau kebersihan. Kata 안전 itu keselamatan. Jadi peralatan, kebersihan dan keselamatan. Oke, yang pertama Takwa 안전 장비 itu adalah peralatan keselamatan khusus. Yang pertama itu ada 무릎 보호대, itu bantalan. Kata murup itu lutut ya, jadi bantalan lutut ini biar lututnya tidak cedera. Terus kumyong coki itu artinya adalah, kata coki itu rompi ya, rompi pelampung ya, seperti ini, rompi pelampung. Terus open 장갑 itu adalah sarung tangan oven. Kata open itu adalah oven, sarung tangan untuk mengopen. Terus 절단 방지 장갑 itu sarung tangan tahan potong. 방수 앞치마 celemek anti air. Terus LED lampu itu adalah lampu LED. Selanjutnya ya, 전연용 보호구 itu alat pelindung isolasi. Ya, kita artikan ya, ini kalau nggak dibesarkan kurang kelihatan ya, ini ya, kayak segini aja. 전연용 보호구 itu alat pelindung isolasi. 전기가 몸으로 흐르는 것을 막아주는 장비, itu artinya adalah peralatan yang, kata makajudha itu menghalau atau mencegah ya, peralatan untuk menghalau atau mencegah mengalirnya, kata 흐르다 itu mengalir ya, mengalirnya listrik ke tubuh, seperti itu. Selanjutnya ada 절연 안전모, topi keselamatan. 절연 장화, sepatu boot terisolasi atau sepatu boot tahan setrum itu ya. Terus 절연 장갑, sarung tangan terisolasi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 방열 보호구, itu adalah alat pelindung tahan panas. 뜨거운 열로부터 몸을 보호하는 장비,
peralatan untuk melindungi tubuh dari panas yang panas. Ya, jadi peralatan untuk melindungi tubuh dari panas yang panas, maksudnya dari panas yang ekstrim. Itu adalah pangyol tukon, itu adalah tudung anti panas ya, bentuknya seperti ini ya. Terus ini ada palyon sange, itu jaket tahan panas ya, pangyol sange. Selanjutnya ada pangyol hwe, itu celana tahan panas. Terus pangyol jangkap, sarung tangan tahan panas. Pangyol jangwa, sepatu bot tahan panas. Selanjutnya kita bahas yang ini ya Yarpun. Selanjutnya wiseng boku, alat pelindung kebersihan atau alat pelindung kesterilan. Mari kita bahas. 나쁜 것이 작업자의 몸에 닿지 않고 작업 물이 깨끗하게 유지되도록 작용하는 장비. 장비 itu adalah peralatan. Peralatan yang dikenakan supaya menjaga, atau peralatan yang digunakan untuk menjaga secara bersih ya benda-benda kerja dan supaya tidak tersentuh oleh tubuhnya pekerja yang buruk ya, seperti itu. Kata wisengpuk itu adalah pakaian sanitasi ya, bentuknya seperti ini, itu adalah wisengpuk. Terus wiseng cangkap itu sarung tangan sanitasi. Terus wiseng cangwa sepatu bot ya, sepatu bot sanitasi. Selanjutnya wisengmo topi sanitasi. Terus wiseng masker itu adalah masker sanitasi. Selanjutnya ada yol cori cakop, itu pekerjaan untuk menangani panas. Jadi pekerjaan untuk mengelola panas atau menangani panas. Wasangel ita itu terkena luka bakar ya, bukan terbakar, ini terkena luka bakar atau melepuh itu ya, wasangel ita itu. Selanjutnya kata pyongso itu biasanya. Selanjutnya gerimul buku, munjangan langsung hasil, lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah kalimatnya. Yang nomor 1 ya Yarpun, ini gambar apa di materi kita? Ini namanya adalah Cholyon Changwa, itu adalah sepatu bot terisolasi atau sepatu bot tahan strom. Chonggi cakop Chonenen, ya sebelum bekerja listrik, maksudnya itu sebelum bekerja kelistrikan, ya Cholyon Changwarel sinoyaheo, maka harus memakai, sinta itu memakai yang di alas kaki ya, harus memakai sepatu bot terisolasi. Nomor 2, wiseng bukel ipko cakop cange terokaseo. Jadi pakailah pakaian sanitasi, kemudian pergi masuklah ke tempat kerja. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya Yarpun, yang tata bahasa 2. Jadi tata bahasa 2 yang akan kita pelajari adalah bentuknya eltenika. Itu artinya adalah melekat pada kata kerja digunakan untuk menyatakan keinginan pembicara dan meminta pendengar untuk memberikan informasi lebih lanjut. Subjeknya adalah orang pertama. Orang pertama itu adalah saya. Seperti itu ya. Jadi intinya ya Yarpun, kalau ada kata kerja, ingat ya ini untuk kata kerja saja ya, nggak ada buat kata sifat ya. Kalau kata kerja belakangnya itu bentuknya eltenika, itu artinya adalah karena nanti ya, atau bisa juga diartikan adalah mengungkapkan asumsi atau dugaan ya, kita artikan adalah saya menduga atau saya berasumsi. Seperti itu ya Yarpun ya. Jadi artinya pola kalimat eltenika itu kalau nggak artinya karena nanti, ya bisa juga diartikan saya menduga atau saya berasumsi. Seperti itu aja. Oke, jadi cara merangkainya seperti ini ya Yarpun. Kalau kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan, maka memakai kata eltenika. Ya, contohnya kata ita. Ita itu ada. Kalau iseltenika itu artinya adalah karena nanti ada. Terus kalau kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal, itu ditambah kata eltenika. Katanya, contohnya kayak jongni hata itu artinya adalah merapikan. Jadi kalau jongni haltenika karena nanti merapikan
Seperti itu ya 여러분. Oke, daripada bingung langsung aja ke contohnya. 작업 준비를 하고 있을 테니까. 테니까 itu karena nanti. Dikarenakan nanti saya menyiapkan pekerjaan. 도착하면 jika telah tiba ya jika tiba 연락하세요 maka hubungilah. Bawahnya 내가 작업 도구를 정리할 테니까 dikarenakan nanti ne itu saya ya dikarenakan nanti saya kata el itu artinya adalah akan dikarenakan nanti saya akan merapikan peralatan kerja Madu 씨는 saudara Madu 작업장을 청소해 주세요. Saya mohon untuk membersihkan tempat kerja. Bawahnya 제가 오후에 제거를 파악할 테니까. Jadi tenika dikarenakan nanti jika saya itu akan dikarenakan nanti saya akan mengecek stok pada siang hari. Min aung 씨가 saudara min aung 창고를 정리해 주세요. Saya mohon untuk merapikan gudang. Seperti itu ya 여러분 ya. Jadi ini pola kalimat tenika itu juga digunakan untuk mengungkapkan asumsi ya, atau dugaan. Ya, contohnya seperti ini. Langsung aja ke contohnya ya. Kita abaikan aja ini. Bika ul tenika. Jadi bika ul tenika bukan kok diartikan itu dikarenakan nanti akan turun hujan ya, tapi kita artikan tuh asumsiku ya. Dikarenakan saya berasumsi akan turun hujan, 우산을 가지고 가세요. Pergilah dengan membawa payung. Ya, jadi seperti itu ya. Atau kalian artikan dikarenakan nanti akan turun hujan atau dikarenakan nanti dugaanku atau asumsiku itu akan turun hujan, maka pergilah dengan membawa payung. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 알맞은 것을 연결하고 문장을 완성하세요. 연결하다 sambungkan ya. Sambungkanlah hal atau sambungkanlah kosakata yang benar. Kemudian sempurnakanlah kalimatnya. Yang nomor 1 mari kita bahas ya 여러분. Oke. 주문한 물건이 곧 도착하다. Jadi kita penggal dari sini, mulkon itu barang, jumunhan yang telah dipesan. Jadi barang yang telah dipesan, kot docakhata itu segera tiba. Jadi docakhata kita rubah menjadi tenika ya 여러분 ya. Jumunan mulkoni kot docakhal tenika. Barang yang telah dipesan karena nantinya akan tiba segera. Lalu sambungannya adalah yang ini ya 여러분 ya. Maka 확인한 후에 setelah dicek 창고에 정리하세요. Maka rapikanlah ke gudang. Seperti itu ya 여러분 ya. Nomor 2, 작업 순서를 설명하다. 설명하다 menjelaskan 순서 urutan 작업 kerja. 작업 순서를 설명하다 menjelaskan urutan kerja. 설명하다 kita rubah menjadi tenika, artinya adalah dikarenakan nanti. 설명할 테니까 dikarenakan nanti saya akan menjelaskan urutan pekerjaan, maka 들은 대로 일을 진행하세요. Jadi maka bukan caneng ya, tapi jineng ya. Maka langsungkanlah, jineng hata itu melangsungkan. Kalau jineng hasil berarti langsungkanlah pekerjaan atau lakukanlah pekerjaan sesuai dengan yang telah kalian dengarkan. Jadi ini digabungkan ke sini. Seperti itu ya. Terus sekarang nomor 3 ya 여러분. Namen iren kita penggal dari sini. Il itu pekerjaan. Kalau tanamen itu adalah yang sisa atau pekerjaan sisanya gitu ya. Pekerjaan sisanya nega mamuri hata. Mamuri hata itu menyelesaikan. Nega itu sayalah yang. Nega mamuri hata sayalah yang akan menyelesaikannya. Jadi kita rubah mamuri hata menjadi mamuri haltenika. Pekerjaan sisanya dikarenakan nanti sayalah yang akan menyelesaikannya, maka 먼저 퇴근하세요. Pulanglah duluan. Seperti itu ya 여러분. Nomor 4,
Bokurel kachiko ota membawa datang alat pelindung. Jadi kachiko ota kita rubah menjadi bentuk tenika menjadi kachiko ol tenika. Karena nantinya saya akan datang dengan membawa alat pelindung, maka ini kita sambungkan ke sini. Maka boku 상태를 확인하세요. Maka ceklah kondisi alat pelindungnya. Seperti itu ya Yarbun ya. Selanjutnya yang latihan 2 ya Yarbun, almajan gosel gola, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Tewaran langsung hasil, sempurnakanlah percakapannya. Kosakatanya kita pahami dulu. Kata 점검 mata memeriksa, 가져오다 membawa datang, 도와주다 memberi bantuan atau membantu. Nomor 4 확인하다 itu mengecek ya Yarbun. Mari kita bahas latihannya ya Yarbun. 장비가 무거워서 어떻게 옮겨야 할지 모르겠어요. Jadi 장비 itu adalah peralatan. Peralatannya so itu sebab ya, sebab berat. 어떻게 옮겨야 할지 harus memindahkannya itu bagaimana? 모르겠어요. Saya nggak tahu, saya tidak tahu. 내가 도와줄 테니까, dikarenakan saya dikarenakan nanti saya akan membantu. 걱정하지 마세요. Maka janganlah khawatir. Terus bawahnya yang nomor 2, 포장할 자재가 얼마 안 남았네요. Ya, nih kita skip dari sini dulu ya. 포장할 자재. 자재 itu adalah bahan dasar. Kata 포장하다 itu membungkus. Ini kalau pojanghal jaje, kalau kalian ini salah mengartikan partikelnya ya, pasti kalian mengartikannya adalah bahan dasar yang telah dibungkus gitu ya. Makanya kalian harus memahami ya, karena ini akhirnya adalah huruf L, berarti adalah yang akan ya Yarbun. Kita penggal dari sini. Bahan dasar yang akan dibungkus, olma an naman neo ya. Jadi tidak tersisa seberapa ya. Maksudnya itu apa? Bahan dasar yang akan dibungkus itu tinggal sisa sedikit ya. Gitu. 내가 창고에서 가져올 테니까. Jadi 내가 창고에서 가져올 테니까 dikarenakan nanti saya ya akan membawa datangnya dari gudang. 잠시만 기다리세요. Maka tunggulah sebentar. Seperti itu. Nomor 3, 내일 작업에 필요한 도구는 다 준비되었지요. Seperti itu. Jadi kita penggal dari sini, alat pelindung yang diperlukan pada pekerjaan besok, semuanya sudah disiapkan kan? Seperti itu. 내가 확인할 테니까 dikarenakan nanti saya akan mengeceknya. 걱정하지 말고 janganlah khawatir. Kemudian 퇴근하세요. Pulanglah duluan ya, pulanglah gitu ya, pulanglah kerja duluan. Terus bawahnya nomor 4. 기계가 갑자기 멈췄어요. Mesinnya tiba-tiba berhenti. 내가 점검할 테니까 dikarenakan nanti saya akan memeriksanya. Agung 씨는 saudara Agung 다른 일부터 하세요. Lakukanlah mulai dari pekerjaan yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya yang tehwai ya Yarbun, yang percakapan 2. Ini ada percakapan antara Panjangnim dan Yusuf. Panjangnim berkata, 오늘은 열처리 작업이 있습니다. Hari ini ada pekerjaan penanganan panas. 모두 방열복을 착용하세요. Kenakanlah semua pakaian tahan panasnya. 이번 작업은 온도가 평소보다 높으니까 더 조심해야 돼요. 이번 작업은 pekerjaan kali ini 온도 suhunya dikarenakan lebih tinggi daripada biasanya, 더 조심해야 돼요. Maka harus lebih berhati-hati. Lalu Yusuf menjawab, 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti.
방열 장갑과 방열 장화도 착용해야 되지요. Harus mengenakan juga sepatu bot tahan panas dan sarung tangan tahan panas juga kan? Seperti itu. Lalu Panjangnim menjawab, 물론이죠. tentu saja. 방열 보구를 모두 착용하는 것이 아주 중요해요. Sangat penting sekali, acu itu sangat ya, sangat penting sekali mengenakan semua alat pelindung panas. 모두 착용하고 준비되면 알려주세요. Saya mohon untuk memberitahu saya jika sudah disiapkan dan mengenakan semuanya. Lalu Yusuf menjawab, 네, ya. 그런데 방열 두건은 없는데, ya, akan tetapi 방열 두건 itu tudung tahan panasnya itu tidak ada. Jadi 방열 두건은 tudung tahan panasnya 안 써도 돼요? Apakah boleh jika kita tidak memakainya? Lalu yang Panjangnim menjawab, 얼굴이나 목 부분이 화상을 입을 수도 있으니까. Jadi dikarenakan nanti bisa juga ya menyebabkan luka bakar pada bagian leher ataupun wajahmu, maka 써야 돼요. Kamu harus menggunakannya atau harus memakainya. 방열 두건을 가지고 올 테니까, dikarenakan nanti saya akan membawakan datang ini tadi tudung tahan panasnya. 잠시만 기다리세요. Maka tunggulah sebentar. Seperti itu. Coba kita mari dengarkan listeningnya, ada di track 300 ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 오늘은 열 처리 작업이 있습니다. 모두 방열복을 착용하세요. 이번 작업은 온도가 평소보다 높으니까 더 조심해야 돼요. 네, 알겠습니다. 방열 장갑과 방열 장화도 착용해야 되지요? 물론이죠. 방열 보호구를 모두 착용하는 것이 아주 중요해요. 모두 착용하고 준비되면 알려주세요. 네. 그런데 방열 두건은 없는데 방열 두건은 안 써도 돼요? 얼굴이나 목 부분에 화상을 입을 수도 있으니까 써야 돼요. 방열 두건을 가지고 올 테니까 잠시만 기다리세요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 오늘은 무슨 작업이 있어요? Hari ini ada pekerjaan apa? Jadi jawabannya adalah yang ini ya. 오늘은 열 처리 작업이 있습니다. Hari ini ada pekerjaan penanganan panas. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. Yusuf 씨가 착용해야 하는 방열복구는 뭐예요? Jadi kita penggal dari sini, alat pelindung panas yang harus dikenakan saudara Yusuf itu apa? Jadi alat pelindung panas yang harus dikenakan saudara Yusuf yang pertama adalah 방열 장갑. Jadi 방열 장갑과 방열 장화 ada ini juga ya, 3 ya berarti ya. 방열 장갑, 방열 장화과, lalu ini ya, 방열 두건을 착용해야 돼요. Jadi harus mengenakan sarung tangan tahan panas, kemudian sepatu bot tahan panas, kemudian memakai juga ini ya, 방열 두건, tudung tahan panas. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 방열 장갑, 방열 장화과, 방열 두건을 terus 착용해야 돼요. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya, 지시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap ya. Mari kita bahas ya 여러분. Ini kosakatanya yang sini ya, kita artikan terlebih dahulu. Jonggi Jakob itu adalah pekerjaan listrik atau pekerjaan kelistrikan. Calon Changwa itu adalah sepatu bot terisolasi. Terus calon anjonmu
itu adalah helm keselamatan yang terisolasi. Selanjutnya ada calon cangkap sarung tangan yang terisolasi. Oke, kita masukkan ke dalam percakapannya seperti ini. 오늘은 전기 작업이 있으니까 hari ini dikarenakan ada pekerjaan kelistrikan 보호구를 잘 착용하세요. Maka kenakanlah dengan baik alat pelindungnya. 네, 반장님. Iya, Pak Mandor. Calon Changwawa, calon 안전모는 있는데, jadi Changwa sepatu bot yang terisolasi dan helm keselamatan yang terisolasi itu ada. Nende akan tetapi calon Changkapi, sarung tangan yang terisolasinya itu tidak kelihatan. 내가 calon 장갑을 가지고 올 테니까, Tenika dikarenakan nanti saya akan membawakannya datang, ya saya akan membawakan datang sarung tangan yang terisolasi. 다른 보호구를 먼저 착용하세요. Jadi kenakanlah terlebih dahulu alat pelindung yang lain. Selanjutnya yang kosakata yang di bawahnya ya, kita artikan terlebih dahulu lalu kita masukkan ke dalam percakapannya ya, Oke. Mari kita artikan kosakata yang di bawahnya atau kalimat yang di bawahnya ini. Kata 식품 포장 작업 itu adalah pekerjaan pembungkusan atau pengemasan bahan makanan. Lalu 위생모 itu adalah helm sanitasi. Terus 위생 장갑 itu adalah sarung tangan sanitasi. Selanjutnya 위생 masker itu adalah masker sanitasi, ya masker steril ya. Kita masukkan ke dalam dialognya atau percakapannya. 오늘은 식품 포장 작업이 있으니까 hari ini dikarenakan ada pekerjaan membungkus bahan makanan. 보호구를 잘 착용하세요. Kenakanlah dengan baik alat pelindungnya. 네, 반장님. Ya, Pak Mandor. 위생모와 위생모와 장갑 있는데, jadi 장갑이 있는데 gitu ya. Jadi 위생모와 장갑이 있는데 helm sanitasi dan sarung tangan yang sanitasi, helm sanitasi dan sarung tangan sanitasi itu ada. Akan tetapi 위생 마스크가 안 보이네요. Selanjutnya yang kosakata di bawahnya atau kalimat yang di bawahnya kita artikan ya 여러분. 식품 포장 작업, pekerjaan pembungkusan atau pekerjaan pengemasan bahan makanan. 위생모 itu artinya adalah helm sanitasi. 위생 장갑, sarung tangan sanitasi. 위생 masker, masker sanitasi. Kita masukkan ke dalam dialognya ya 여러분. Oke, mari kita masukkan. Jadinya seperti ini. 오늘은 식품 포장 작업이 있으니까 hari ini dikarenakan ada pekerjaan pembungkusan bahan makanan. 보호구를 잘 착용하세요. Kenakanlah dengan baik alat pelindungnya. 네, 반장님. Ya, Pak Mandor. 위생모와 위생 장갑은 있는데, ya, helm sanitasi dan sarung tangan sanitasinya itu ada. Nende akan tetapi 위생 마스크가 안 보입니다. Itu tidak kelihatan. Lalu yang mandornya ini ya. 내가 위생 마스크를 가지고 올 테니까. Jadi dikarenakan nanti sayalah yang akan membawakan masker sanitasinya. 다른 보호구를 먼저 착용하세요. Kenakanlah terlebih dahulu alat pelindung yang lain. Seperti itu. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat atau ekspresi yang berguna.
Jadi 바람 좀 쐬고 올게요. Kata 바람 쐬다 itu artinya adalah mencari angin ya. Jadi aku akan mencari angin, kemudian aku akan datang. Maksudnya itu aku akan kembali setelah menghirup udara segar gitu ya. 바람 좀 쐬고 올게요. Aku akan kembali setelah menghirup udara segar. Oke, kita terapkan ke dalam percakapannya. 어디 가요? Kamu mau pergi kemana? 바람 좀 쐬고 올게요. Aku akan kembali setelah menghirup udara segar. 머리가 아파서요. Sebab kepalaku tuh sakit seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya ya 여러분 ya. 바람 좀 쐬고 올게요. 어디 가요? 바람 좀 쐬고 올게요. 머리가 아파서요. Sekarang kita lanjutkan yang munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya 여러분. 지시 표지 itu artinya adalah tanda perintah atau tanda instruksi. 강제 행동 표지 itu adalah tanda, 표지 tanda atau rambu, 행동 itu tindakan, kata 강제 itu wajib. Jadi 강제 행동 adalah tindakan yang wajib. 강제 행동 표지 tanda tindakan yang wajib. Sekarang mari kita bahas ya 여러분. Yang gambar pertama ada gambar seperti ini, itu apa? Itu adalah 일반적인 강제 행동 표지. Itu adalah tanda tindakan wajib yang umum. Ya, tanda tindakan wajib yang umum. Itu adalah artinya 특정 행동을 해야 한다는 것을 알리기 위해 사용하는 표지. Itu merupakan tanda ya atau petunjuk atau simbol yang digunakan untuk mengetahui hal yang harus ditindak secara khusus seperti itu. Selanjutnya gambar seperti ini ya 여러분. Ini apa sih, gambar apa ini? Ini adalah 사용 설명서 atau 절차를 참조하시오. Artinya adalah referensi. Jadi mengaculah pada brosur ya atau buku penggunaan atau buku panduan penggunaan. Mengaculah pada brosur atau buku panduan penggunaan. Selanjutnya kalau ada gambar seperti ini itu artinya adalah 꾸임하게 청각 보호기를 착용하시오. Jadi kenakanlah pelindung pendengaran ya. Kata congkak itu adalah indera pendengaran. Kalau congkak buki adalah pelindung pendengaran atau kuimake seperti ini ya, yang kayak handset ini. Jadi kenakanlah pelindung pendengaran atau kuimake. Selanjutnya gambar seperti ini bukan kok Spiderman, itu bukan ya ini ya. Ini adalah 보안경, itu adalah kacamata pelindung. 눈 보호기를 착용하시오. Kenakanlah pelindung mata ya atau 보안경 atau kacamata pelindung. Selanjutnya 전기 플러그를 콘센터에서 분리하시오. Artinya adalah 분리하다 itu memisahkan atau mengklasifikasikan ya, tapi di sini kita artikan dengan cabut atau pisahkan ya. Pisahkan atau cabutlah dari stop kontaknya steker listriknya, seperti itu ya. Jadi gambar seperti ini itu adalah seperti itu artinya. Oke, kita artikan yang di bawahnya ini. 전기 플러그를 콘센터에서 빼십시오. Kata peta itu mencabut ya. Jadi cabutlah, relnya di sini. Cabutlah steker listriknya dari stop kontaknya. Selanjutnya gambar ini ya 여러분. Itu artinya kata 불투명 itu artinya adalah tidak tembus pandang atau buram. Kata puante kacamata pelindung. Jadi kalau 불투명 puante artinya adalah kacamata pelindung yang tidak tembus pandang. 반드시 착용하시오. 반드시 pastikan. Pastikan kenakanlah kacamata pelindung yang tidak tembus pandang atau kacamata pelindung yang buram. Oke. Selanjutnya yang sini ya 여러분, kita artikan yang di bawahnya ini. Gambar seperti ini itu artinya apa? Itu adalah 안전장화를 착용하시오. Kenakanlah sepatu keselamatan.
Ya, Anjonwa, maaf ya, Anjonwa bukan Anjonjangwa. Anjonwa itu sepatu keselamatan. Terus gambar seperti ini, po 장갑을 착용하시오. Kenakanlah sarung tangan pelindung. Terus gambar seperti ini, itu adalah 방호복을 착용하시오. Jadi kenakanlah pakaian pelindung. Selanjutnya ada gambar ini ya, 여러분. Itu adalah 손을 씻으시오. Ya, 씻으시오 adalah cucilah tangan atau mencuci tangan. Selanjutnya 손잡이를 사용하시오. Pakailah pegangan handle, gunakanlah pegangan handle ini ya. Ya, gunakanlah pegangan atau handle. Selanjutnya 얼굴 보호구를 착용하시오. Kenakanlah alat pelindung wajah. Oke, sekarang yang bawahnya ya, Yarpun ya. Mari kita bahas. Ya, bawahnya yang gambar seperti ini itu adalah 가시성이 높은 옷. Itu adalah baju, 가시성이 높은 옷 착용하시오. Kata 반사조끼, 조끼 itu ada rompi ya, rompi yang reflektif. Pansa itu adalah reflektif atau rompi yang menyala di kegelapan itu ya. Itu namanya adalah bansajoki, rompi yang menyala di rompi yang menyala di kegelapan. Jadi kenakanlah rompi yang menyala dalam kegelapan atau baju yang tinggi visibilitasnya. Selanjutnya gambar ini itu adalah 머리보호구를 착용하시오. Kenakanlah alat pelindung kepala. Selanjutnya gambar seperti ini ya. 마스크를 착용하시오. Kenakanlah masker. Terus ada gambar seperti ini ya, perhatikan. Ini bukan kok manusia kuda, itu bukan ya. Ini adalah 호흡기 보호 장치를 착용하시오. Jadi kenakanlah alat pelindung pernafasan. Selanjutnya gambar seperti ini pun juga bukan orang gantung diri ya. 안전띠를 착용하시오. Kenakanlah tali atau sabuk pengaman. Selanjutnya ini itu artinya adalah 용접 마스크를 착용하시오. Kenakanlah masker las ya, masker untuk mengelas. Oke, ini ya. Jadi yang ini pakaian yang menyala dalam kegelapan itu ya. Jadi kita artikan 머리서도 잘 보이는 반사조끼를 입으십시오. Jadi pakailah rompi yang menyala yang terlihat dengan baik pun ya dari jauh, seperti itu. Selanjutnya gambar ini itu artinya apa? Ini adalah 안전벨트를 착용하시오. Kenakanlah sabuk pengaman. Terus gambar ini itu adalah 이통로를 이용하시오. Gunakanlah rute ini atau gunakanlah jalan ini. Terus 이 길로 다니십시오. Melintaslah atau pergilah dengan atau melalui rute ini. Terus gambar ini 보호용 앞치마를 착용하시오. Kenakanlah 앞치마 itu celemek ya, celemek pelindung. Kenakanlah celemek pelindung. Selanjutnya 잠그시오, kuncilah. 경적을 울리시오 artinya adalah bunyikanlah klakson. Ya, ini dijelaskan di sini. 주의나 신호를 주기 위해 경고음을 내십시오. Jadi neda itu mengeluarkan atau gunakan itu, keluarkan saja ya, keluarkanlah suara peringatan untuk memberi isyarat atau peringatan. Selanjutnya gambar ini ya 여러분, 쓰레기통을 사용하시오. Gunakanlah tong sampah. Selanjutnya 확인해요. Mari kita konfirmasi kembali ya 여러분. 보호구의 종류와 기능을 말할 수 있다. Kita bisa berbicara atau bisa mengatakan fungsi dan jenisnya alat pelindung. Lalu bawahnya 작업에 필요한 보호 장비의 어휘를 익혀 활용할 수 있다. Kita bisa memanfaatkan 익혀 itu dengan membiasakan diri terhadap kosakatanya peralatan pelindung yang diperlukan pada pekerjaan. Selanjutnya 의도나 계획을 표현하면서 상대방에게 어떤 행동을 제안하거나 요청할 수 있다. Kita bisa meminta
ataupun menganjurkan atau mengusulkan atau menyarankan ya suatu tindakan kepada lawan bicara sambil mengungkapkan atau sambil mengekspresikan rencana ataupun niat seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki ya pun yang nomor 1. 다음에 형과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 마스크를 착용하시오. Jadi kenakanlah masker. Berarti gambar nomor berapa ya pun? Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, masker ya ini ya. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. 다음 중 맺혀진 부분에 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Mari kita bahas ya 여러분 yang nomor 1. 높은 곳에서 작업할 때는, kita penggal dari sini, saat bekerja di tempat yang tinggi, 안전대를 착용하세요. Kenakanlah ini 안전대 itu sabuk keselamatan. Ya, betul ya, nomor 1 ya. Nomor 2. 오늘 작업은 숨이 심하니까, ya, pekerjaan hari ini dikarenakan suaranya parah atau suaranya itu bising. 귀마개를 지키세요. Maka kata jikita itu taatilah ya. Maka taatilah 귀마개. Maka taatilah penyumbat telinga. Ya, salah ya. Masa taatilah penyumbat telinga. Jadi yang betul adalah 귀마개를 착용하세요. Kenakanlah penyumbat telinga, bukan kok taatilah penyumbat telinga. Nomor 3, 나까로운 물건을 만질 때는, kita penggal dari sini, saat menyentuh barang yang tajam atau saat menyentuh benda yang tajam. 안전장갑을 끼우세요. Kata 끼우다, 끼우다 itu artinya adalah memasukkan ya 여러분 ya, atau menyisipkan, kayak memasang bola lampu yang diputar, itu termasuk dalam kategori 끼우다, memasang atau menyelipkan ya. Jadi bukan memakai dengan kata 장갑을 끼우세요 ya, salah ya, 안전장갑을 끼우세요. Jadi ini salah. 안전장갑 itu sarung tangan keselamatan. Karena kata 끼우다 itu artinya adalah menyisipkan ya, atau menyelipkan barang ya, kayak bola lampu ya, semacam kayak gitulah. Nomor 4, 작업장 안에는, di dalam tempat kerja, 공기가 좋지 않으니까, dikarenakan udaranya itu tidaklah bagus, 마스크를 입으세요. Maka kata 입다 itu memakai memang, maka pakailah masker. Jadi bukan memakai masker ya. Jadi masker을 착용하세요 atau masker을 쓰세요 itu juga bisa ya. 쓰세요 itu juga bisa. Kalau 입다 ya, ini cenderung memakai, tapi memakai yang di tubuh ya, kayak memakai baju, celana ya. 옷을 입으세요, pakailah baju. Kayak celana itu adalah 바지를 입으세요, memakai celana. Jadi kata 입다 itu memakai baju, memakai celana yang di badan, bukan memakai masker ya. Kalau memakai masker itu dengan kata menggunakan bisa ya, 쓰세요 itu juga bisa ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi jawabannya nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi, masukkan ke pinggan. Mari kita bahas. 무거운 물건을 옮길 때는 안전화를 안전사고를 예방할 수 있습니다. Kita penggal dari sini. Saat memindahkan barang yang berat, maka ya kita harus sepatu keselamatan. Ya, alasannya agar bisa mencegah kecelakaan kerja. Kalau 안전화 itu sepatu pengaman itu dengan kata apa ya? Nomor 1, takaya, harus mengelap
sepatu keselamatan. Jelas bukan. Nomor 2, harus mendapatkan sepatu keselamatan. Nomor 3, harus memegang sepatu keselamatan. Nomor 4, harus memakai. Sinta itu memakai yang di alas kaki ya, harus memakai sepatu keselamatan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya pun ya. Jadi kalau kita artikan saat memindahkan barang yang berat, maka kita harus memakai sepatu keselamatan. Alasannya agar bisa mencegah kecelakaan kerja. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. sempurnakanlah kalimat, pilih ekspresi yang benar, pergi, masukkan ke pinggan. Ya, mari kita bahas ya Yarbun. Intinya kita disuruh mengisi pinggan ini, kira-kira itu jawaban yang cocok itu nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu aja. 기계 작업을 할 때에는 안전장갑과 보안경을 반드시 착용해야 합니다. Kita pegang dari partikel subjek는. Pada saat bekerja mesin, ya pada saat bekerja dengan mesin, 반드시 pastikan harus mengenakan kacamata pelindung dan sarung tangan keselamatan. 작업 전에는 기계를 점검하고 기계가 작동 중일 때에는 기계에 가까이 가지 않도록 주의해야 합니다. 작업 전에는 sebelum bekerja, 기계를 점검하고 kita periksa mesinnya. Kemudian 기계가 작동 중일 때에는 ya saat tengah mengoperasikan mesin, 기계에 가까이 가지 않도록 주의해야 합니다. Kita harus berhati-hati supaya tidak pergi di dekat mesin. 점점점점 기계의 전원을 반드시 꺼야. Jadi kita, ya itu harus ya, kita harus 반드시, pastikan ya, kita pastikan harus mematikan sumber listriknya mesin titik-titik-titik ya. Jadi jika titik-titik-titik, kita harus pastikan mematikan sumber listriknya mesin supaya 안전사고를 예방할 수 있습니다. supaya bisa mencegah kecelakaan kerja. Kira-kira itu jika apa ya Bu? Nomor 1, jika selesai kerja, pastikan kita harus mematikan sumber listriknya. Pastikan kita harus mematikan sumber listrik mesinnya supaya bisa mencegah kecelakaan kerja. Itu nomor 1. Nomor 2, 작업이 필요하면 jika perlu kerja. Nomor 3, 기계가 설치되면 jika mesinnya sudah dipasang. Nomor 4, 기계가 작동하면 jika mesinnya beroperasi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya Yarbun ya. Jika selesai kerja, 반드시 pastikan kita itu harus mematikan sumber listriknya mesin supaya bisa mencegah kecelakaan kerja. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 baca tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita bahas ya 여러분. 작업 현장에서 안전 장비를 착용하는 것은 작업자의 생명과 건강을 지키기 위해 반드시 필요합니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Hal yang mengenakan peralatan keselamatan di area tempat kerja itu pastikan itu diperlukan untuk menjaga kesehatan atau nyawanya pekerja. 소미심한 환경에서는 kita penggal dari sini di lingkungan yang parah suaranya, maksudnya di lingkungan yang suaranya bising, 귀마개나 귀덮개를 사용하여 청력을 보호해야 합니다. Kita harus melindungi pendengaran kita dengan menggunakan
kui topke itu adalah alat penutup telinga atau kui make penyumbat telinga. Toan dan lagi 와학물 chilina jika 많은 환경에서는 ya kemudian di lingkungan yang banyak debunya ataupun lingkungan yang banyak zat kimianya 방독 마스크나 송기 마스크를 반드시 착용해야 합니다. Pastikan kita itu harus mengenakan masker suplai udara atau masker gas ya. Lalu 고온에서 작업할 때는 saat bekerja di suhu yang tinggi ya, saat bekerja di suhu yang tinggi 방열보구를 착용해야 합니다. Kita harus mengenakan alat pelindung anti panas seperti itu. Oke, sekarang yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1, 방열보구는 kita penggal dari sini alat pelindung anti panas. 고온으로부터 작업자를 보호합니다. Itu melindungi pekerja dari panas yang tinggi. Ya, kata koon itu panas yang tinggi ya. Jadi ini tadi koon에서 작업할 때 saat bekerja di panas yang tinggi, ya, suhu yang tinggi itu ya maksudnya itu. Ya, nomor 2, 소음이 심한 작업에서는 di tempat kerja yang parah suaranya, yang bising gitu ya. 방독 마스크를 써야 합니다. Kita harus memakai masker gas. Ya, jelas salah ya 여러분 ya. Nomor 3, 작업장에 화학물질이 있으면 jika ada zat kimia di tempat kerja, quittopge를 착용해야 합니다. Kita harus mengenakan penutup telinga. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya. Masa ada zat kimia kita memakai penutup telinga. Jadi kurang cocok ya. Nomor 4, 작업 환경에서 안전 장비를 착용하는 것은 jadi hal yang mengenakan peralatan keselamatan di area tempat kerja itu merupakan hal pilihan, itu merupakan suatu pilihan. Jadi salah ya Yarun. Jadi yang paling benar itu adalah yang nomor 1. 발열보구는 jadi alat pelindung anti panas, jadi alat pelindung anti panas. 고온으로부터 작업자를 보호합니다. Itu melindungi pekerja dari panas yang tinggi, dari suhu yang tinggi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1 mari kita bahas ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkan berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1, opsi pertama yang nomor 1. 네, 안전 교육이 어려워요. Ya, pelatihan keselamatan kerjanya itu sangatlah sulit ya. Nomor 2, 네, 안전 교육을 들었어요. Ya, telah mendengar, tapi kalau kita artikan mendengar kurang cocok ya. Ya, telah mengikuti pelatihan keselamatan. Nomor 3, 아니요, 안전 교육이 많아요. Tidak, pelatihan keselamatan kerjanya itu banyak. Nomor 4, 아니요, 안전 교육이 없어요. Tidak ada pelatihan keselamatan kerja. Coba nomor 1 kita dengarkan, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 오늘 안전교육이 있어요? 1. 네, 안전교육이 어려워요. 2. 네, 안전교육을 들었어요. 3. 아니요, 안전교육이 많아요. 4. 아니요, 안전교육이 없어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분.
오늘 안전 교육이 있어요. Hari ini apakah ada pelatihan keselamatan kerja? Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 아니요, 안전 교육이 없어요. Tidak ada pelatihan keselamatan kerja. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. Yang opsi pertama, 5번 해요. Jadi melakukannya 5 kali atau mengerjakannya 5 kali. Nomor 2, 10시에 해요. Jadi melakukannya pada jam 10. Nomor 3, 실외에서 해요. Melakukannya di luar ruangan. Kata silwe itu luar ruangan. Nomor 4, 마두씨가 해요. Saudara Madulah yang melakukannya atau mengerjakannya. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 몇 시에 전기 작업을 해요? 1. 5번 해요. 2. 10시에 해요. 3. 실외에서 해요. 4. 마두씨가 해요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 몇 시에 전기 작업을 해요. Jadi pada jam berapa melakukan pekerjaan kelistrikan. Jadi jawabannya kalau pertanyaannya adalah pada jam berapa, pasti jawabannya jam ya. Jadi jawabannya adalah 10시에 해요. Melakukannya pada jam 10. 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 2 orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 작업 수칙 itu adalah aturan kerja. Nomor 2, 작업 시간 itu jam kerja. Nomor 3, 작업 장소 tempat kerja. Nomor 4, 작업 도구 itu adalah peralatan kerja. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 전원을 꼭 차단해야 돼요? 그럼요. 전기 작업을 할 때에는 전원을 차단해야 돼요. 그리고 절연 장갑과 절연화도 꼭 착용해야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 전원을 꼭 차단해야 돼요. Apakah 꼭 itu wajib ya? Apakah wajib harus mematikan atau harus memutuskan sumber listriknya? 그럼요, tentu saja. 전기 작업을 할 때에는 pada saat melakukan pekerjaan kelistrikan, 전원을 차단해야 돼요. Kita harus mematikan atau harus memutuskan sumber listriknya. 그리고 kemudian 절연 장갑과 절연화도 꼭 착용해야 돼요. Kemudian kita pun 꼭 itu wajib ya, wajib harus mengenakan juga sepatu terisolasi dan sarung tangan yang terisolasi, seperti itu. Jadi nomor 3, 2 orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya bun ya. 작업 수칙 itu peraturan kerja. 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Dengarkanlah berikut ini, kemudian pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan atau sebagai kata yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan. Nomor 1, 어제 안전 교육을 했어요. Kemarin telah melakukan pelatihan keselamatan kerja. Nomor 2, 안전보호구 착용법을 배웠어요. Telah belajar cara mengenakan alat pelindung keselamatan. Nomor 3, 안전교육 시간은 jam
pelatihan keselamatan kerja itu mulai dari jam 2 sampai jam 4. Nomor 4, 여기에서 일하는 모든 사람이 모든 사람 berarti semua orang ya. Semua orang yang bekerja di sini 배워야 돼요. harus belajar. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 안전교육 시간에 무엇에 대해 배웠어요? 1. 어제 안전교육을 했어요. 2. 안전보호구 착용법을 배웠어요. 3. 안전교육 시간은 2시부터 4시까지예요. 4. 여기에서 일하는 모든 사람이 배워야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 안전교육 시간에 무엇에 대해 배웠어요? Jadi pada waktu pelatihan keselamatan kerja itu telah belajar tentang apa? Seperti itu ya. Jadi belajar tentang apa? Jawabannya adalah nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 안전보호구 착용법을 배웠어요. Telah belajar cara penggunaan atau cara mengenakan alat pelindung keselamatan. 정답은 2번입니다. sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Nomor 1, 남자는 안전모를 준비하지 않았습니다. Laki-laki itu tidak menyiapkan helm keselamatan atau helm pelindung. Nomor 2, 방진 마스크는 착용하지 않아도 됩니다. Jadi masker debu tidak memakai pun atau tidak mengenakan pun tidak apa-apa, atau masker debu boleh juga tidak memakainya gitu ya. Nomor 4, 남자는 보안경이 없어서 laki-laki sebab tidak ada kacamata pelindung 챙기지 못했습니다. Maka dia tidak bisa mengambilnya atau tidak bisa mempersiapkannya. Nomor 4, 오늘은 먼지가 많이 발생하는 작업을 할 겁니다. Kita tinggal dari sini, hari ini kemungkinan akan melakukan pekerjaan yang muncul banyak debu. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 반장님, 오늘 작업할 때 마스크도 써야 돼요? 네. 작업 중에 먼지가 많이 발생할 테니까 방진 마스크를 꼭 쓰세요. 다른 보호 장비는 다 챙겼어요? 네. 안전화는 신었고 안전모하고 보안경은 챙겼습니다. 좋아요. 마스크도 잊지 말고 챙기세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 반장님, 오늘 작업할 때 마스크도 써야 돼요. Pak Mandor, hari ini saat bekerja, apakah harus memakai juga masker? Seperti itu. Lalu yang mandornya menjawab, 네, 작업 중에 먼지가 많이 발생할 테니까. Ya, di tengah kerja, ya pada saat kerja, dikarenakan mungkin akan muncul banyak debu. 방진 마스크를 꼭 쓰세요. 꼭 itu wajib ya, wajib pakailah masker debu. 다른 보호 장비는 peralatan pelindung yang lain
다 챙겼어요. Semuanya sudah disiapkan. Apakah semuanya sudah disiapkan? 네, 안전화는 신었고. Ya, sepatu keselamatan sudah saya pakai. Kemudian 안전모하고 보안경은 챙겼습니다. Kemudian ini helm, 보안경 kacamata pelindung dan helm pelindungnya itu sudah saya siapkan juga. Saya telah menyiapkannya juga gitu ya. 좋아요, bagus sekali. 마스크도 잊지 말고 챙기세요. Maskernya pun itu jangan lupa ya. Lalu persiapkanlah. Seperti itu ya Rabun ya. Jadi jawabannya nomor berapa ya Rabun? Hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini tadi. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya Rabun ya. 오늘은 먼지가 많이 발생하는 작업을 할 겁니다. Hari ini kemungkinan akan melakukan pekerjaan yang muncul banyak debu. Seperti itu. Oke ya Rabun ya. Kita sudah sampai di bab 55. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu di bab 56. Sampai di sini dulu pembahasan text box IPS topik dari saya. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.